Gini, teman-teman semuanya tahulah ya, saya melakukan investigasi dan saya mulai spill sedikit-sedikit. Ini sudah bukan lagi kita harus berdiam diri melihat semua ini. Saya orang yang melakukan investigasi secara langsung ke Ketoyan, dan saya orang yang tahu sekali ya prosedur KKN-nya seperti apa. Jadi mari kita nanti ketemu di pengadilan dan kita buktikan ya. Pak Jokowi saya harap sesuai dengan apa yang pernah dia nyatakan bahwa dia akan hadir di persidangan. Kita tunggu aja. Ya, kita tunggu aja. Kita menghargai prosedur hukum di Indonesia, dan saya harap Pak Jokowi juga seperti juga itu ya. Jangan nanti ada alasan kemana-mana. Ya, kalau kubu kami sudah siap, silakan untuk kalau memang sesuai prosedur hukum akan dimasukkan ke persidangan. Semoga Pak Jokowi juga bisa melakukan sebagai seorang mantan presiden bersikap negarawan selama ini ya. Karena selama ini yang tidak korporatif juga kita bisa lihat. Dan sekali lagi saya katakan bahwa kasus ini sebenarnya sangat simpel kalau mau dilakukan sesuai dengan objektivitas hukum. Dan mari kita bertemu nanti di pengadilan. Dan saya siap nanti, tadi pagi saya sudah ditelepon sama Pak Taufik, salah satu saksi, saya siap bersedia untuk menjadi saksi, di mana kita nanti buktian dari prosedural, apakah ijazah Jokowi ini sesuai asli, bukan hanya kertasnya, tetapi sesuai prosedurnya juga, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Pasal 35 ya. Itu Bang Mikel. Jadi saya tambahkan juga, Bapak ini memang keketoyan juga. Saya keketoyan ke Kasmujo, ada di videonya nih, bahwa Kasmujo mengatakan bahwa dia tidak pernah jadi dosen pembimbing Jokowi. Satu. Terus si Usman bilang yang di Solo bahwa si Jokowi itu adalah keturunan PKI. Dengar sini, ada videonya, saksi saya. Saya akan jadi saksi di pengadilan. Ketiga, itu betul orang pramuka. Saya udah wawancara, ada siapa pelakunya yang membuat ijazah, ada. Cuman dia tidak mau bersaksi di kepolisian, di pengadilan. Itu jangan hati-hati loh Pak Joko Adil, kan kau betul-betul ijazah berkumismu itu termasuk penelitian Bonatua juga ada. Jadi apalagi yang kurang kesaksian saya di Ketoyan. Saya juga ke Ketoyan tahun 83 sampai 85 tidak ada satupun pernah KKN UGM di Ketoyan, desa Ketoyan. Enggak ada. Oh, salah. Jangan, enggak, bukan. Di Ketoyan benar-benar ada KKN dari Universitas Gadjah Mada, 5 orang. Saya bahkan bisa sebut satu persatu orangnya. Dan kalau perlu tidak ada nama Jokowi, tapi tidak saya buka di sini ya. Kalau perlu ya, saya sepil ketika saya melakukan investigasi dan ketemu langsung dengan koordinator KKN di Ketoyan. Dan itu sudah saya buka ketika di persidangan CLS. Persidangan CLS ya, waktu itu saksi dari pihak Jokowi yaitu Rince dan Yohana melakukan kebohongan besar. Boleh Mbak Rince dan Mbak Yohana tuntut saya. Kalau Anda dipermalukan, saya siap menghadapi Anda bahwa Anda tidak atau bukan sebagai orang yang melakukan KKN di Ketoyan. Sekali lagi, karena saya tahu 2 orang yang KKN di sana itu adalah Muslim, Anda Katolik. Dan saya tahu sekali, diceritakan orang Ketoyan asli, kegiatan yang dilakukan bahkan setiap sore mengajarkan ngaji anak-anak Ketoyan. Jadi kalau proseduralnya sudah tidak benar dalam mendapatkan ijazah, bagaimana kita percaya? Tapi sekali lagi kita ikuti prosedural hukum, ya, kita ikuti prosedur hukumnya, kita hormati proses hukumnya, dan semoga Pak Jokowi melakukan hal yang sama. Ya, equal before the law. Kita ikuti pertandingan di persidangan. Semoga Pak Jokowi benar-benar bersikap negarawan untuk hadir dan membuktikannya. Karena nanti ini bukan lagi tentang dia memberi kesaksian di bawah tangan atau tidak. Dia harus hadir sebagai seorang pelapor, ya, yang itu disebut sebagai direct examination. Jadi sang pelapor harus benar-benar hadir langsung, ya. Jadi untuk para pendukung Jokowi, silahkan untuk bersenang-senang dahulu, tetapi pembuktiannya bukan saat ini. Pembuktiannya adalah nanti di persidangan, dan dorong Pak Jokowi untuk tidak lagi punya alasan ketika nanti diharapkan untuk hadir di persidangan. Nanti alasannya kami lagi kampanye PSI, jangan gitu. Mana kata Bapak ini? Jadi saya juga mau bilang masalah ini namanya tragedi hukum. Ini tragedi hukum untuk Indonesia yang dilakukan oleh Jokowi. Ini betul-betul gimana ya kalau saya bilang memang tragedi itu udah begini. Masa seorang ditahan tanpa P21 ini nyusul hari Senin, apa itu? Bingung saya. Aneh nih. Ada satu lagi Bang, karena Abang sudah membuka-buka soal Ketoyan, saya mau membuka soal sesuatu yang lain. Apa itu? Ya, saya mau membuka soal sesuatu yang lain. Kita ingat Pak Bonatua itu membuka di Komisi Informasi Pusat. Betul. Mengenai ijazah Joko Widodo. Betul. Ya, yang ada di KPU. Ternyata ada sebuah gugatan di Komisi Informasi Pusat tentang Joko Widodo yang tidak dilanjutkan sudah 3 bulan. Tidak ada kabarnya. Mengendap berarti. Mengendap. Saya yakin kalau ada orang Komisi Informasi Pusat yang menonton video saya ini, Anda tahu perkara apa itu? Jangan sampai saya harus ke sana,
dan meminta dengan paksa bahwa perkara itu harus dilanjutkan, diperiksa dan sampai ke pembuktian. Ya, saya tidak usah kasih tahu siapa penggugatnya, siapa tergugatnya, atau nomor berapa perkaranya, tapi ada sebuah perkara di Komisi Informasi Pusat. Itulah kunci dari ijazah Joko Widodo. Dan kalau seandainya Anda tidak mau melanjutkan pemeriksaan perkara itu, mungkin ratusan orang yang sekarang ada di sini akan pergi ke Komisi Informasi Pusat dan meminta pertanggungjawaban kalian. Tapi nanti dulu, kita sekarang fokus ke Pak Roy Suryo dulu. Jadi yang di Ketoyang itu nggak ada si Rince ya Bang ya? Tidak ada nama Rince dan Yohana, dan itu sudah kita dan buktikan. Yohana. Tidak ada. Jadi untuk Bu Rince dan Bu Yohana, kalau ada mau menuntut saya silakan, saya persilakan dan saya siap menghadapi Anda kalau Anda mengatakan benar-benar orang yang melakukan KKN di Ketoyan. Dan saya sepil sedikit teman-teman semuanya, buat wartawan nasional juga, ini eksklusif kalau ada yang mau. Inilah orang yang benar-benar KKN di Ketoyan. Wah, Silakan, inilah orang yang benar-benar KKN di Ketoyan. tapi ketutup mukanya. Memang saya tutup. Ini nanti dibuka di persidangan. Ya, dibuka di Dan persidangan. foto saya buka sebagai bukti bahwa saya tidak melakukan sebuah manipulasi atau rekayasa. Ya, inilah orang yang benar-benar melakukan KKN di Ketoyan dan saya hadir langsung di sana mewawancarai saya. Saya punya bukti. Ya, banyak sekali saya melihat ya video-video beredar ya, terutama pada cuplikan video sebelumnya, bahwa sangat-sangat yakin sekali nampaknya terhadap dugaan Roy Suryo dan bukti-buktinya bahwa berapa 99,99 ya persen ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi oke lah, memang itu ya menurut pandangan masing-masing berdasarkan kajian berbasis ilmiah gitu ya. Kemudian berdasarkan bukti-bukti, temuan-temuan dan sebagainya, sehingga ya dinilai dan bahkan semakin kuat keyakinan dalam perihal dugaan bahwa ijazah itu palsu. Tapi tetap sebanyak apapun bukti yang dikumpulkan, sebanyak apapun penyampaian yang disampaikan lewat media sosial, tentu saya itu pastikan itu untuk pencerahan kepada publik ya, untuk pembelajaran publik, untuk informasi kepada publik ya. Ya nanti ya tergantung bagaimana publik menilai, bagaimana penonton atau pemirsa menilai. Tapi pada akhirnya kita harus ketahui bahwa pembuktian ijazah ini saat ini akan ada ya di persidangan, karena sudah dilimpahkan juga kan, dan bahkan tadi pagi Dr. Tifa tanggal 2 Juli 2026 itu sudah ada sidang perdana gitu ya. Nah, tetapi sebagai pelajaran publik bahwa disampaikan macam-macam perdebatan selama ini pun teman-teman di media sosial itu, di acara televisi dan sebagainya, yaitu untuk mengedukasi saja, untuk memberi pemahaman, pembelajaran dan sebagainya ya. Tapi siapa sih yang nanti memutuskan ya tetap saja nanti ya di pengadilan gitu. Nah, apakah nanti keputusannya ijazah ini asli atau palsu ya kita nggak tahu lah. Ya, karena kan belum ada keputusannya juga. Jadi saya pribadi sebagai masyarakat Indonesia tentu belum bisa menyimpulkan teman-teman ya. Saya belum dapat menyimpulkan dikarenakan belum ada keputusan yang saya dengar. Karena kalau mendengar dari kubu Jokowi, dari kubu Roy CS dan sebagainya, ya sama-sama ada bukti kuatnya juga. Jadi kita bingung juga ini buktinya siapa yang bisa dipercaya kan, kira-kira begitu. Tapi mungkin di seluruh masyarakat Indonesia tentu punya hak masing-masing untuk menilai bukti siapa yang dianggap masuk akal, benar, atau logika, atau kuat bukti dan sebagainya. Itu ya tergantung masing-masing kita lah gitu ya. Tapi yang kalau saya sih menilainya bukan terkait bukti Roy CS dan bukti Jokowi dan seterusnya gitu ya. Tapi yang saya sayangkan adalah kok lama banget. Itu yang saya sayangkan, itu bertele-tele, berbelit-belit. Padahal memang sebetulnya Pak Jokowinya sebetulnya ya, ini kan mantan presiden gitu loh, seorang negarawan, seorang tokoh, seorang bapak bangsa. Apa salahnya coba kalau Pak Jokowi tunjukkan aja ijazahnya waktu itu ya, waktu awal atau sebelum membuat LP kan gitu. Itu ya clear. Jadi orang-orang ini atau orang-orang Roy CS atau pendukung Roy CS dan sebagainya nggak akan berkoar-koar, nggak akan ribut lagi. Pak Jokowi pun nggak akan keluar uang untuk bayar lawyer dan
para kuasa hukumnya mahal-mahal misalnya gitu ya. Dan relawan-relawan Pak Jokowi juga pun nggak akan ngotot sampai tegang-tegang urat lehernya untuk membela Pak Jokowi di perdebatan di acara televisi atau podcast kan begitu ya. Ya mungkin bisa lebih fokus untuk hal-hal yang lainnya kan begitu. Ini kan soal ijazah kok lama betul. Tapi memang yang saya kira membuat agak sedikit lama gitu ya, karena ya ada beberapa orang yang RJ juga ya. Ya kan itu juga harus diselesaikan dulu RJ-nya gitu ya. Jadi hingga SP3 kan. Nah, kemudian ya ini lagi. Jadi ya itu aja sih yang sangat saya sayangkan ya kepada Pak Jokowi sih sebetulnya ya. Kenapa Pak Jokowi nggak tunjukkan saja. Tapi memang kita nggak bisa menyalahkan Pak Jokowi sepihak juga, bahwa ya oke lah ya dia juga punya hak ya, ijazahnya mau nunjukin, mau dibuang kemanapun misalnya, atau mau ditunjukkan atau enggak, mau disimpan kemana kek, mau apa ya terserah beliau juga ya. Mau dikasih tunjuk, mau enggak, mau disimpan di lemari, disimpan dalam karung, disimpan dalam ember misalnya, ya terserah beliau gitu loh. Ya itu hak beliau juga kan, ijazahnya bukan ijazah lu ngapain lu repot, kira-kira begitu ya. Tapi kan dalam konteks ini Pak Jokowi sebagai mantan presiden gitu loh, dimana ijazah itu pernah digunakan untuk pejabat publik kan, kira-kira begitu. Nah itu yang mungkin menjadi penilaian juga terhadap Pak Jokowinya. Wah kenapa Pak Jokowi nggak mau nunjukin? Tapi kalau dalam hal ini bukan nggak mau ya, mau nunjukin, tapi di pengadilan. Ya di pengadilan inilah, tengoklah teman-teman, ini sudah setahun lebih, baru tadi sidang perdananya Dr. Tifa kan. Saya juga melihat kayaknya Pak Jokowi nggak hadir tuh. Nah padahal kuasa hukumnya mengatakan akan hadir dan sebagainya. Saya nggak tahu lah, atau mungkin hadir di sidang selanjutnya, kita nggak tahu ya. Dan ini belum akhir dari cerita ini ya. Ini belum akhir dari polemik ini, tetapi ini menjadi awal tahap pembuktian ijazah ini benar asli, palsu, atau memang tidak ada ijazah sama sekali. Nah ini yang menjadi menariknya. Nah beberapa bukti-bukti juga soal salinan ijazah Pak Jokowi gitu ya, ijazah legalisir dan sebagainya yang dipergunakan untuk mendaftar calon wali kota, gubernur, presiden, itu ada kejanggalan katanya ya, karena ada beberapa informasi yang saya dengar tidak ada tanggal bulan dan tahun legalisir ya, nggak ada tanggal bulan dan tahun legalisasi ijazah tersebut dari UGM-nya. Nah apakah itu sah dipergunakan untuk mendaftar ke KPU atau tidak? Nah itu yang mungkin juga akan dibuka ya. Ya pengamat kebijakan publik Pak Bonatua Silalahi juga banyak menggugat itu KPU Solo, KPU daerah Jakarta ya, KPU Provinsi Jakarta waktu gubernur ya Pak Jokowi ya, calon gubernur. Kemudian KPU RI, KPU pusat, Bawaslu pusat, Bawaslu Solo, Bawaslu Jakarta. Kemudian ada 2 profesor UGM ya. Kemudian ada rektor UGM itu sendiri. Kemudian siapa lagi ya? Ada Polda Metro Jaya kalau saya nggak salah ya. Ya macam-macam lah, banyak sekali lah digugat itu ya. Nah jadi ini menjadi yang saya kira nggak sesimpel yang kita bayangkan, nggak sesimpel yang saya kira hanya membuktikan bahwa ijazah ini asli atau tidak, atau asli atau palsu gitu. Tetapi dari hal ini saya melihat bahwa lebih ke ijazah legalisir ini sah atau tidak ketika digunakan untuk mendaftar sebagai calon pejabat, calon pemimpin. Jadi arahnya jadi kayak ke sana gitu loh ya. Saya nggak tahu lah, mungkin sependek pengetahuan saya begitu ya, logikanya kan begitu tuh. Ya, jadi bukan hanya sekedar
membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi benar asli atau benar palsu. Tetapi dari legalisasi ijazah itu yang katanya nggak ada tanggal, bulan, dan tahun, apakah itu memang boleh? Apakah itu tidak melanggar? Apakah itu sah digunakan untuk mendaftar sebagai pejabat misalnya? Sebagai calon wali kota waktu itu ya, calon gubernur dan calon presiden 2 periode. Nah ini agak gimana gitu ya. Ternyata makin kesini tidak sesederhana itu. Karena yang namanya ijazah ini kan banyak, apalagi digunakan sampai udah puluhan tahun digunakan kan begitu ya. Nah jadi dari ini, dari itu, dari salinan ini, dari KPU sana gitu ya. Belum lagi ANRI ya, Arsip Nasional Republik Indonesia gitu ya. Belum lagi misalnya PT UN, soal administratif dan sebagainya. Ini macam-macam gitu, udah gimana gitu ya, udah merembet kemana-mana lah. Agak-agak lain kasus ini saya lihat ini. Padahal Pak Jokowi tinggal simpel aja, ini jasa saya nih, udah selesai masalah, nggak ada cerita, ya, clear. Ya terlepas percaya atau tidaknya pihak-pihak Pro CS ya terserah aja, yang penting masyarakat udah lihat, udah clear, selesai, nggak ada problem lagi tuh. Tapi Pak Jokowi nggak mau nunjukin itu masalahnya, makanya sampai hari ini ya gini lah prosesnya ya. Tapi tetap kita berharap ini bisa clear ya tahun 2026 lah. Kita berharap itu ya biar nggak menjadi bola liar lah. Saya kira itu saja lah teman-teman ya. Terima kasih, salam, dan sampai jumpa.